Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Ada satu plot hole menarik tentang kebebasan Gojo Satoru dari Prison Realm, yaitu bagaimana Gojo bisa bebas dari Prison Realm dalam keadaan hidup-hidup, padahal Kenjaku menempatkan Prison Realm di palung Jepang di kedalaman lebih dari 8.000 meter di bawah permukaan laut. Yap, bukan cuman Abdikos yang merasa ini adalah plot hole, bahkan Kenjaku sendiri juga kebingungan bagaimana bisa Gojo bebas dari kondisi super duper ekstrim seperti itu. Jika ini manga biasa seperti One Piece atau Dragon Ball, maka Abdikos akan abaikan plot hole ini dan menganggap ini adalah plot armor yang terkadang memang terkesan ndak ngotak dan sedikit dipaksakan. Tapi karena ini Jujutsu Kaisen yang standar penceritaannya selevel Hunter x Hunter Togashi, jadi setiap ada plot hole kemungkinan bisa dicari penjelasan detailnya. Bahkan terkadang Gege Akutami tidak malu-malu untuk meminta saran dari penulis cerita lain untuk membuat plot di manganya, seperti meminta saran dari Dr. Stone untuk membuat plot cerita racun NHCL di pertarungan Hakari melawan Kashimo, dan juga saran tentang taktikal militer dari screenwriter anime Psycho Pass saat membuat pertarungan Kenjaku melawan tentara Amerika. Yap, karena kedetailan Gege Akutami inilah Abdikos pada akhirnya berusaha mencari tahu bagaimana penjelasan plot rasional Gojo Satoru bisa keluar dari palung Jepang. Oh ya, buat yang masih sering berpikir kenapa harus repot-repot mencari penjelasan rasional dari sesuatu yang jelas-jelas fiksi, jawabannya adalah karena hal fiksi tersebut dibuat oleh mangakanya sendiri. Jadi jika sang mangaka keluar dari pakem fiksi buatannya sendiri, maka dia adalah mangaka yang tidak konsisten, alias mangaka yang membuat plot hole di manganya sendiri. Contoh simpelnya pedang Enma yang dipegang Oden dan pedang Enma yang dipegang Zoro. Yap, di situ ada plot hole besar alias inkonsisten. Kenapa ukurannya bisa berubah? Oke, berikut penjelasan plot rasional dari Abdikos tentang bagaimana cara Gojo bebas dari palung Jepang sedalam lebih dari 8.000 meter. Penjelasan ini mungkin tidak sempurna karena berdasarkan fakta dan teori, tapi semoga bisa menambah wawasan teman-teman kos dan juga Kenjaku kalau kebebasan Gojo dari Prison Realm bukan hanya sekedar plot armor atau plot hole, tapi plot yang bisa dijelaskan secara rasional. Yuk langsung aja kita check it bro. Pembahasan pertama, seberapa bahaya palung 8.000 meter. Oke, pembahasan kita mulai dari seberapa bahaya palung Jepang yang kedalamannya lebih dari 8.000 meter. Berdasarkan penjelasan ilmiah, rata-rata manusia menyelam di kedalaman 6-12 meter di bawah permukaan laut. Namun meski begitu, ada beberapa manusia yang mampu menyelam hingga 40 meter, dan dengan bantuan alat khusus, manusia bisa menyelam hingga 240 meter dan 300 meter. Adalah batas manusia bisa menyelam dengan alat secanggih sekarang. Jika manusia menyelam lebih dari 300 meter, maka manusia akan mati karena tekanan air yang sangat-sangat kuat di kedalaman tersebut. Sementara itu, untuk kapal selam KRI Nanggala yang tenggelam di bawah 800 meter di perairan Bali, tekanannya setara ditindih gajah 10 ekor. Itulah kenapa usaha penyelamatan KRI Nanggala dianggap mustahil oleh para ilmuwan, dan 1000 meter di bawah permukaan laut adalah batas cahaya bisa menembus kedalaman laut. Di bawah 1000 meter, lautan akan tampak gelap gulita. Nah, kalau kedalaman laut 1000 meter sudah semengerikan ini, apa kabar dengan Gojo yang ditempatkan 7000 meter di bawah zona gelap lautan? Pembahasan kedua, cara Kenjaku menempatkan Prison Realm di palung Jepang. Buat yang bingung bagaimana cara ilmuwan mengukur kedalaman lautan padahal menyelamatkan KRI Nanggala yang tenggelam 800 meter saja dianggap sesuatu yang mustahil, jawabannya adalah dengan gelombang sonar. Yap, para ilmuwan menggunakan gelombang sonar dari kapal untuk kemudian mengukur dengan rumus matematika kapan gelombang sonar tersebut kembali dipantulkan ke kapal. Teman-teman bisa melihat simulasinya melalui kekuatan Banshee di X-Men yang menggunakan sonar untuk mendeteksi posisi kapal selam milik Shaw. Walaupun Banshee menggunakan kekuatannya secara horizontal, tapi kekuatan gelombang sonar juga bisa digunakan secara vertikal. Nah, kalau cara pengukuran kedalaman lautan seperti itu, lalu bagaimana Kenjaku menempatkan Gojo di palung Jepang yang 10 kali lebih dalam
dari tempat tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala? Jawaban teorinya ada dua. Pertama dengan kekuatan sains dan kedua dengan kekuatan supranatural. Abdikos bahas yang dengan kekuatan sains dulu. Walaupun mustahil bagi manusia untuk menyelam lebih dari 300 meter, tapi tidak mustahil bagi para robot. Robot Nereus milik Amerika bisa menyelam hingga 9.900 meter sebelum akhirnya robot tersebut kehilangan kontak dengan permukaan. Bahkan ilmuwan dari robotik Gourou Li of Zhejiang University di Hangzhou, Cina baru-baru ini mengembangkan robot yang mampu menyelam di kedalaman 70 hingga 11.000 meter di bawah permukaan laut. Nah, karena Kenjaku di manga pernah mendatangi dua negara tersebut, bisa saja Kenjaku meminta dua kekuatan teknologi dari kedua negara tersebut untuk menempatkan Prison Realm Gojo di palung Jepang. Sementara pembahasan kedua mengenai cara bagaimana Kenjaku menempatkan Prison Realm Gojo di palung Jepang adalah dengan kekuatan supernatural alias kekuatan sihir di Jujutsu Kaisen. Yap, di chapter 221 dijelaskan setelah Kenjaku berhasil menangkap Tengen, dia mengetahui informasi detail mengenai bagian belakang Prison Realm. Dari sinilah Kenjaku yang ahli teknik barir dan ahli pengendalian roh kutukan dengan tubuh Geto langsung menempatkan Gojo di palung Jepang. Teori Abdikos caranya adalah dengan mengirimkan roh kutukan berbentuk ikan untuk menyelam di palung Jepang, lalu menutupi lokasi tersebut dengan teknik barir sehingga para roh kutukan menjadi sensor. Jika Prison Realm mengalami pergerakan, maka para kutukan tersebut akan langsung menyerangnya. Teori Abdikos ini berdasarkan penjelasan Kenjaku di chapter 221 kalau Kenjaku mengirim roh kutukan sebagai sensor lalu menempatkan beberapa lapis barir di atasnya untuk mencegah Gojo keluar secara instan alias dengan teleport. Pembahasan ketiga, cara Gojo selamat. Nah, setelah Abdikos menjelaskan panjang lebar bagaimana kondisi penjara Gojo di palung Jepang yang super duper ekstrim, bagaimana bisa Gojo tetap bisa selamat dari lokasi ekstrim seperti itu, padahal sudah dijelaskan di sini kalau bukan hanya lokasinya yang ekstrim, tapi Kenjaku juga menempatkan barir dan roh kutukan untuk mencegah Gojo melakukan instant teleport dan dipaksa menghadapi para kutukan di kondisi super duper ekstrim. Jawaban Abdikos adalah dengan peningkatan kekuatan tempur Gojo setelah keluar dari Prison Realm. Sayangnya penjelasan Kenjaku mengenai bagian belakang Prison Realm yang informasinya dia dapatkan dari Tengen adalah penjelasan yang kurang detail. Tapi Abdikos akan coba jelaskan Prison Realm dan bagian belakangnya sesuai penjelasan-penjelasan yang sudah ada. Yap, dari penjelasan yang sudah ada, Abdikos bisa gambarkan bentuk Prison Realm dan bagian belakangnya adalah seperti ini. Yap, walaupun Prison Realm dan bagian belakangnya terpisah jauh, tapi penjelasan paling masuk akalnya adalah dengan gambar dua kotak besar dan kecil yang saling berkaitan seperti ini, di mana bagian kotak besar ini adalah Prison Realm asli yang dibawa Kenjaku, sementara bagian kotak kecil ini adalah pintu belakangnya. Jadi untuk membuat Gojo bebas ada dua cara. Pertama adalah membuka bagian kotak besar atau Prison Realm asli yang hanya bisa dilakukan oleh Kenjaku, atau yang kedua menghapus keberadaan kotak kecil yang bisa dilakukan oleh senjata penetral atau teknik menetral. Nah, ketika Angel menghapus bagian belakang Prison Realm alias kotak kecil ini, maka Gojo yang berada di Prison Realm langsung menyadari kalau ada bagian dari pintu Prison Realm utama yang terbuka. Segera Gojo keluar dari pintu tersebut, namun mendapati kalau dirinya sedang berada di kedalaman lautan plus dikelilingi roh kutukan kuat dan barir Kenjaku yang menghalangi dia untuk teleport. Nah, dari sinilah kunci teori kebebasan Gojo. Kita tahu setelah Angel berhasil menghapus bagian belakang Prison Realm, saat itu dunia kembali tenang, seakan-akan tidak ada yang terjadi. Bahkan sempat ada humor para penyihir menyalahkan Hanakurusu. Baru beberapa saat kemudian terjadi gempa mini yang kemudian disorot kalau Gojo telah berada di tempat yang kemungkinan adalah Ghost Island alias Hashima Island yang ada di Nagasaki, Jepang untuk mengincar Kenjaku. Meski tidak ditunjukkan di manga, tapi teori dari Abdikos yang terjadi adalah seperti ini. Setelah Hana menghapus bagian belakang Prison Realm, Gojo yang di bagian utama langsung mengetahui kalau ada celah terbuka untuk keluar dari bagian utama Prison Realm. Dia pun keluar melalui celah tersebut, namun mendapati kalau dirinya berada di kedalaman lautan dengan kondisi tekanan air yang sangat ekstrim
plus beberapa roh kutukan yang mengelilinginya. Meski kondisi ini bisa langsung membunuh manusia normal atau penyihir kelas biasa, tapi kondisi ini tidak akan membunuh Gojo karena tubuhnya dikelilingi Infinity, sehingga tekanan air yang mendekat ke arahnya akan diperlambat sesuai dengan hukum asli Infinity atau yang dalam bahasa sains disebut paradoks Achilles. Harusnya Gojo bisa segera keluar dari tempat ini dengan teleport, namun karena Kenjaku menempatkan beberapa lapis barir untuk menghalangi Gojo keluar, maka Gojo tidak punya pilihan lain selain menghadapi para roh kutukan dan menghancurkan barir Kenjaku dari dalam. Entah teknik apa yang digunakan Gojo untuk menghancurkan para roh kutukan dan beberapa lapis barir Kenjaku. Namun yang jelas teknik tersebut sangat-sangat powerful sampai-sampai mampu menciptakan gempa mini di beberapa wilayah Jepang. Oh ya, kenapa Abdikos yakin kalau gempa yang dirasakan para penyihir berasal dari pertarungan Gojo di Palung Jepang? Jawabannya adalah karena gempa biasanya terjadi karena ada pergerakan lempeng tektonik yang ada di bumi. Palung Jepang adalah patahan dari lempeng tektonik. Jadi ketika ada pertarungan dahsyat di sana, apalagi yang bertarung adalah Gojo Satoru, maka wajar kalau kekuatan serangannya mampu menggerakkan lempeng tektonik sehingga terjadi gempa kecil di Jepang. Apalagi Infinity bukanlah teknik barir penahan, melainkan teknik pelambat sesuai hukum Achilles Paradox. Jadi Gojo sedang diburu waktu saat bertarung dengan para kutukan di dalam barir Kenjaku di kedalaman 8000 meter di bawah laut atau tekanan air benar-benar akan meremukkan tubuh Gojo. Yap, karena diburu waktu, Gojo mungkin langsung menggunakan teknik maksimum output atau mungkin teknik Hollow Purple untuk mempersingkat pertarungan, di mana serangan dahsyat ini pada akhirnya menjebol barir Kenjaku dan menggeser lempeng tektonik di Palung Jepang yang akhirnya menciptakan gempa kecil hingga ke tambang Kiroko Prefektur Saitama, tempat para murid Jujutsu berada. Dan setelah barir Kenjaku jebol, tentu saja masalah belum selesai karena Gojo berada di zona gelap lautan. Teleporter seperti Uwi mungkin akan kesulitan untuk mengatasi hal ini karena di zona gelap para teleporter tidak bisa melihat tujuan mereka. Tapi karena Gojo punya Six Eyes, kemungkinan dia bisa melihat titik teleport dari zona gelap lautan. Lalu klep dengan menepukkan tangannya, Gojo teleport dari zona ekstrim di kedalaman lautan menuju permukaan laut. Dengan mendeteksi barir Kenjaku dan roh kutukan yang habis dia hancurkan, Gojo kemungkinan bisa merasakan lokasi Kenjaku dan klep lagi. Gojo langsung teleport dari atas Laut Pasifik tempat Palung Jepang berada menuju lokasi Kenjaku di Hashima Island, Nagasaki. Jaraknya memang sangat-sangat jauh, tapi di sini Abdikos berteori kalau Gojo telah menguasai super teleport setelah keluar dari Prison Realm. Penjelasan detailnya akan Abdikos buatkan di video terpisah. Dan sudah Abdikos bilang kalau Infinity bukanlah teknik barir penahan, melainkan teknik pelambat, di mana tekanan air selama Gojo bertarung dengan para kutukan memang diperlambat oleh Infinity sehingga tidak sampai mengenai tubuh fisik Gojo. Tapi tekanan air tersebut telah sukses merobek seragam Jujutsu Gojo sehingga Gojo keluar dari Prison Realm dan teleport ke tempat Kenjaku dalam keadaan baju sekolah Jujutsu yang telah robek, membuat Gojo terlihat semakin kekar dan badass setelah sekian lama terkurung dalam waktu Prison Realm. Yap, inilah penjelasan paling rasional yang bisa Abdikos berikan setelah absen tidak membuat video beberapa hari untuk mencari bahan pembahasan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.